Bapak Yudi Rudiantono STMM yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi, dan terima kasih juga pada teman-teman yang telah hadir pada mata kuliah hari ini. Perkenalkan, nama saya Soleha dengan NPM 1220202047. Saya di sini sebagai moderator sekaligus anggota dari kelompok 5. Tentunya di sini saya juga bersama anggota rekan saya. Di samping saya ada Alia Payri Bucela dengan NPM 1220203. Saya Sri Fatullah dengan NPM 1220202056. Saya Fiarian Gabriani dengan NPM 1220202035. Saya Alton Bismarul Hamdani dengan NPM 1220202037. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang slide kedua tentang aspek pajak dalam bisnis dan alternatif penyelesaian sengketa. Baik, dimulai saja dari yang pertama. Di sini tuh ada pengertian apa itu pajak. Jadi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Jadi di sini tuh pajak sifatnya tuh wajib dan imbalannya tuh tidak secara langsung. Kemudian tentunya pajak di sini juga diatur dalam undang-undang yaitu nomor 36 tahun 2008 dan undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan atau UU HPP yang mendefinisikan bahwa pajak yang dikenakan pada sebuah penghasilan yang berasal dari wajib pajak atau pribadi atau badan. Selanjutnya di sini ada unsur-unsur pajak. Yang pertama, pajak dapat dipaksakan, jadi sifatnya itu wajib. Kemudian pajak dapat dipungut sekaligus atau dipungut secara berulang-ulang. Yang ketiga, pajak dapat berupa pajak langsung dan pajak tidak langsung. Kemudian yang keempat, pajak tidak memberi imbalan secara langsung kepada pembayar pajak. Contohnya itu imbalannya tuh kayak BPJS, kemudian pembangunan jembatan, pembangunan sekolah dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga pajak masuk ke kas negara. APBN itu termasuk pendapatan terbesar itu dari pajak. Kemudian pajak diatur oleh suatu kebijaksanaan yaitu kebijaksanaan fiskal. Kebijaksanaan fiskal ini kebijakan yang diatur oleh pemerintah dan undang-undang. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya itu ada jenis-jenis pajak. Jadi untuk jenis-jenis pajak sendiri itu dibagi dalam beberapa kategori. Yang pertama itu berdasarkan pemungutnya. Nah, berdasarkan pemungut itu dibagi dua. Ada pajak langsung dan juga pajak tidak langsung. Nah, untuk pajak langsung itu pajak yang langsung ditujukan kepada wajib pajak yang besarnya pajak masih bergantung pada keadaan wajib pajak tersebut. Contohnya itu seorang anak tidak boleh mengalihkan pajak kepada orang tuanya. Lalu ada yang kedua ada pajak tidak langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak. Contohnya itu ada bea materai dan juga bea rokok. Lalu yang kedua itu ada jenis pajak berdasarkan sifatnya. Itu juga dibagi dua, ada pajak subjektif dan juga objektif. Untuk pajak subjektif, pajak yang berpangkal pada subjeknya. Jadi untuk contohnya itu pajak PPh yang memperhatikan tentang kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan atau uang. Yang kedua itu pajak objektif, merupakan pungutan yang memperhatikan nilai dan objek pajak. Contohnya itu PPN, barang yang dikenakan. Lalu yang ketiga itu ada pajak berdasarkan lembaga pemungutannya. Itu dibagi dengan beberapa bagian, yaitu ada pajak pusat. Pajak pusat itu adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, contohnya itu ada pajak penghasilan, PPh, pajak tambahan nilai, PPN, pajak penjualan atas barang mewah, PPNBM, bea materai, pajak bumi dan bangunan, PPB perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Lalu yang kedua ada pajak daerah. Pajak daerah itu merupakan pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Contohnya itu ada pajak provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan, pajak rokok, pajak kabupaten kota yaitu ada pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak tanah dan bangunan. Lalu selanjutnya ada fungsi-fungsi pajak. Fungsi-fungsi pajak itu ada fungsi anggaran, ada fungsi mengatur, ada fungsi stabilitas, dan ada fungsi redistribusi pendapatan. Oke, selanjutnya ada legalitas usaha dan izin edar dalam berbisnis.
Legalitas usaha mengacu pada status hukum suatu perusahaan atau bisnis, sementara izin edar adalah persetujuan resmi yang diberikan oleh pemerintah untuk memasarkan produk atau layanan. Oke, di sini saya akan menjelaskan ada beberapa legalitas usaha dan izin edar. Salah satu contohnya adalah akte pendiri usaha, nomor induk berusaha, nomor pokok wajib badan usaha, tanda daftar perusahaan, termasuk PT, surat izin tempat usaha, dan surat izin usaha perdagangan. Lalu surat keterangan domisili perusahaan, izin usaha dagang, surat izin usaha industri, surat izin usaha jasa konstruksi, surat izin mendirikan bangunan, dan surat izin lokasi yang akan mendirikan usahanya. Oke, ruang lingkup pajak dalam bisnis yaitu ada 5 poin ya. Pajak penghasilan PPH, pajak atas penghasilan perusahaan dan karyawan. Lalu pajak pertambahan nilai PPN, pajak atas transaksi barang dan jasa. Dan pajak bumi, lalu bangunan, pajak atas tanah dan bangunan bisnis. Bea dan cukai, pajak atas aktivitas impor dan ekspor. Lalu yang terakhir adalah pajak penjualan atas barang mewah, PPNBM, pajak atas barang-barang yang tertentu yang dianggap mewah dan sesuai nominalnya yang tinggi. Ada juga sumber hukum pajak, yaitu ada 5. Yang pertama pasal 23A UUD 1945, pajak bersifat memaksa untuk keperluan negara. Yang kedua UU Perpajakan, UU KUHP, UU KUP, UU PPH, UU PPN dan lainnya. Yang ketiga peraturan pemerintah mengatur pelaksanaan undang-undang. Dan yang keempat peraturan Menteri Keuangan PMK, panduan teknis perpajakan. Yang kelima peraturan daerah Perda, mengatur pajak daerah sesuai kewenangan. Dan langsung saja kesimpulannya, pajak memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan bisnis dan pembangunan negara. Pemahaman yang baik tentang aspek perpajakan membantu perusahaan memenuhi kewajiban hukum, mengelola beban pajak, dan memanfaatkan insentif yang tersedia. Begitulah presentasi dari kami. Jika ada yang ditanyakan, silakan dari masing-masing kelompok yang ingin bertanya. Kelompok 1 boleh. Perkenalkan, nama saya Rani Nabiaza dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apa saja aspek pajak yang perlu diperhatikan oleh bisnis? Mungkin kami tampung dulu ya. Untuk kelompok 2 silakan. Kelompok kedua yang ingin bertanya, apakah sudah disebutkan? Sudah ya, mungkin yang bertanya cuma satu kelompok atau ada tambahan? Kelompok 6. Saya Remi Widiawati Ananta dari kelompok 6 di apa keuntungan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dibandingkan litigasi di pengadilan? Baik, terima kasih kelompok 1 dan 6. Mungkin untuk kelompok 1 akan dijawab oleh Alia. Silakan. Oke. Dengan pertanyaan tadi, aspek apa saja yang perlu diperhatikan oleh pembuat bisnis? Ini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 ya. Apa saja aspek yang perlu diperhatikan dalam mendirikan suatu bisnis ya? Bisnis itu memerlukan beberapa aspek pajak, diantaranya adalah 1. Kepatuhan pajak untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku yang ada di negara ini. Oke, jenis-jenis pajak adalah memahami jenis-jenis pajak yang relevan seperti PPH, PPN, dan PBB. Lalu selanjutnya perencanaan pajak, mengoptimalkan kewajiban pajak melalui perencanaan yang sesuai tanpa melanggar hukum. Lalu selanjutnya prosesnya adalah mengaudit pajak tersebut. Kemungkinan pemeriksaan pajak itu diaudit oleh otoritas jasa keuangan atau dari pajaknya sendiri. Lalu sanksi pajak untuk memahami konsekuensi dari ketidakpatuhan seperti denda dan sanksi administrasi. Oke, sudah cukup? Cukup. Baik, untuk pertanyaan kedua dari kelompok 6, silakan boleh dijawab. Tadi pertanyaannya, apa sih keuntungan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dibandingkan litigasi di pengadilan ya? Nah, mungkin untuk keuntungan menggunakan alternatif penyelesaian
meliputi biaya lebih rendah. Alternatif penyelesaian sengketa biasanya memerlukan biaya yang lebih rendah juga. Dibandingkan litigasi, waktu penyelesaian juga cepat. Proses non-litigasi seperti mediasi atau arbitrase cenderung itu lebih cepat. Lalu kerahasiaannya, proses mediasi atau arbitrase lebih bersifat rahasia dibandingkan dengan pengadilan yang bersifat publik. Hubungan yang baik, alternatif penyelesaian sengketa dapat membantu menjaga hubungan baik antara wajib pajak dan juga otoritas pajak. Cukup? Oke. Selanjutnya kelompok lain, silakan yang ingin bertanya. Boleh? Tapi Silakan nama saya Fajar dari kelompok 4. Pertanyaannya, bagaimana proses mediasi pajak sebagai alternatif penyelesaian sengketa? Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Nama saya Unesa Farina dari kelompok 2 ingin bertanya apa yang dimaksud dengan sengketa pajak. Ada lagi? silakan. Oh, baik. Pertanyaan ketiga silakan dijawab oleh Vicky. Tadi pertanyaannya bagaimana proses mediasi pajak sebagai alternatif penyelesaian sengketa ya? Jadi media pajak adalah proses di mana pihak yang bersengketa, wajib pajak, dan otoritas pajak bertemu dengan mediator independen untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Mediasi biasanya bersifat sukarela dan rahasia serta berfokus pada mencari solusi. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab. Pertanyaan tadi, apa yang dimaksud dengan sengketa pajak? Jadi sengketa pajak adalah perselisihan yang terjadi antara wajib pajak dengan otoritas pajak terkait kewajiban perpajakan seperti jumlah pajak terutang, koreksi atas pelaporan pajak, atau keberatan terhadap keputusan pajak yang dikeluarkan oleh otoritas. Sudah cukup, Oli? Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Mungkin begitu saja yang ingin kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.